Gigi berikut ini. Rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dibina sejak 17 Oktober 2014 dan telah dikaruniai seorang anak selalu menjadi sorotan. Kabar kedekatan Raffi dan Ayu Ting Ting menjadi pergunjingan sejak tahun 2016, terutama setelah foto tiket pesawat atas nama Raffi Ahmad dan Ayu Rosmalina atau Ayu Ting Ting beredar dan muncul spekulasi mereka berlibur bersama. Di bulan September 2016, wajah Raffi yang terlihat memar muncul sering gosip terjadinya insiden antara Raffi Ahmad dan Caca Tengker, adik Gigi, yang diduga melihat Raffi dijemput Ayu Ting Ting di basement apartemen. Hari Minggu kemarin saat adik kandung Nagita Slavina itu menikah, Raffi beserta adik dan mamanya tak terlihat hadir dalam acara itu. Pasti penasaran gitu, saya akan diundang, saya akan diundang, saya akan diundang. Oke, begitu. Saya juga nggak diundang. Mari kita lihat, ini adalah wawancara dengan Gigi. Pertanyaan Deddy Corbuzier adalah bagaimana Gigi mendeskripsikan Rafathar, 3 kata untuk Rafathar. Coba kita lihat jawaban Gigi yang berikut. Kasih saya 3 kata yang mewakilkan Rafathar. 3 kata. Harapan. Harapan. Oke, I like that. Senyum. Karena dia selalu bikin aku senyum. Harapan, senyum, and Cinta. cinta. Ya, itulah ya, harapan, senyum, dan cinta. Harapan, dia memikir lagi sesuatu. Senyum, walaupun pas saat bicara senyum tuh agak sedikit senyum, tetapi kalau orang sedih itu gimana? Biasanya coba kalian semua ekspresi sedih? Gitu ya. Bibir bisa mungkin begini, tapi alis kalau sedikit naik itu berarti ada sedikit tanda-tanda kesedihan. Jadi ketika sambil dia mengatakan senyum, tetapi ya mungkin maksudnya. Jadi kalau ada tanda, kita harus mencari kemungkinan-kemungkinan. Mungkin senyum itu dia membayangkan kalau Nagita sedih, dia akan bahagia karena senyum. Atau dia mungkin sedih, kenapa dia sedih ketika mengatakan senyum? Karena mungkin dia membayangkan sebuah kejadian yang membuat dia sedih. Begitu bisa jadi ya. Atau dia membayangkan beberapa kejadian di mana dia sedih, kemudian dia lihat Rafathar dan dia happy lagi. Atau barangkali dia sedih membayangkan Rafathar, apa yang akan terjadi pada Rafathar. Gitu, oke? Ketika membicarakan cinta itu kelihatan banget dia memang betul-betul cinta, gitu ya. 3 kata yang sama juga ditujukan untuk Raffi Ahmad, tapi apakah cara mengatakannya sama? Coba kita lihat yang berikut ini, 3 kata untuk Raffi Ahmad. 3 kata untuk Raffi. Raffi. Harapan juga. Cinta juga. Senyum juga. Oke, channel-channel komunikasi itu ada banyak ya, selain mikroekspresi, tone suara itu juga, kemudian gerakan tangan itu juga, dan konten kata-kata yang diucapkan. Tadi dengar ya, yang pertama adalah harapan juga, senyum juga, ya, dan cinta juga. Ya, ada bergetar suaranya pada saat senyum juga dan cinta juga. Dan kalau dari gesturnya, harapan juga. Ya, beda dengan ketika dia mengatakan hal yang sama untuk Rafathar, dia lebih yakin harapan. 1 kali anggukan. Kalau ini harus mengangguk-angguk. Kemungkinan dia ingin meyakinkan Deddy, mungkin wajahnya Deddy agak nggak percaya gitu. Jadi dia iya benar gitu ya. Bisa. Atau dia mau meyakinkan audiens yang saya yakin audiens nggak percaya. Iya benar, dia harapan juga. Atau dia bisa juga angguk-angguk, itu tanda dia ingin meyakinkan dirinya sendiri gitu ya. Senyum juga. Dia ngomong senyum juga gitu ya. Alisnya agak sedikit ada kontem di situ ya. Dan cinta juga. Ya, cintanya agak sedikit berbeda ketika dia menyatakan cinta untuk Rafathar. Cinta Rafathar adalah cinta. Untuk Raffi, cinta juga. Ya. Mungkin alisnya memang bikinannya agak tinggi sebelah, seperti saya sering bisa jadi ya. Biasanya kalau tinggi sebelah ada yang asimetris, dari entah bibir kita agak tinggi sebelah ya, senyumnya miring sebelah, alisnya naik sebelah, itu biasanya tanda-tanda kontem. Kontem itu ada yang sesuatu yang dia nggak terlalu apa ya. Nanti kontem akan saya jelaskan setelah yang satu ini. Kita lihat dulu ini bagaimana cara dia menjelaskan tentang hidupnya, apa ya, tentang hidupnya Nagita Slavina. Kita lihat seperti apa ekspresinya Nagita Slavina. 3 kata tentang kamu sekarang. Tentang aku? Yes, right now. Bingung aku. Kalau tentang aku sendiri bingung wait. ya. Bahagia. Bersyukur. Itu dulu sih, aku belum bisa kepikiran satu lagi. Atas. Apapun itu.
Oke, jadi kalau kontem itu banyak kontem ya, miring ya. Senyum yang miring ya. Mengatakan bahagia pun juga agak bahagia, ya. Enggak sih, kalau orang benar-benar bahagia tuh senyumnya dari sini sampai sini sama arahnya ya kalau kita hitung. Senyum bahagia tuh begini, matanya juga memancarkan kebahagiaan. Kalau di sini dia banyak menahan bibirnya. Biasanya orang kalau bibirnya menipis tuh dia akan menahan emosi-emosi tertentu yang dia tahan di situ. Biasanya kemarahan. Biasanya, ya. Oke, tuh alisnya naik, ya. Ini bukan senyum. Kalau senyum, ya alisnya tidak naiknya begitu, dia lebih ke samping, matanya terbuka, happy, semuanya tersenyum, smile. Kalau itu lebih arah kontem, sedih, ada kemarahan di situ gitu ya. Saya nggak tahu, consider ya. Kemungkinannya banyak. Mungkin dia nggak suka ditanya begitu, mungkin ya kan, mungkin. Dua, mungkin dia sedang membayangkan. Jadi kontem itu adalah kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ya, ketika ditanya mungkin ya bahagia, atau barangkali tidak sesuai, adalah bahagia itu tidak sesuai dengan sebetulnya apa yang dia ucapkan. Barangkali dia tidak menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan bahagia. Mungkin bahagia banget. Jadi ada yang tidak sesuai antara nilai dia dengan sesuatu yang terjadi di luar sana, gitu ya. Dan waktu dia bilang bersyukur, ya, bersyukurnya juga bersyukur, gitu. Ada kemungkinan memang dia bersyukur, tapi ada hal yang ya harus dihadapi barangkali, atau mungkin dia sedang memikirkan sesuatu yang membuat dia kecewa, tetapi kekecewaan itu ternyata hikmahnya baik, jadi dia bersyukur. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan apa yang menyebabkan dia mengeluarkan ekspresi seperti itu. Yang berikut ini juga yang menarik adalah ketika pertanyaan apa sih yang membuat dia tidak bahagia. Dia tidak menjawab, tapi ekspresinya menjawab banyak sekali. Kita lihat. Hal apa yang paling bahagia buat hidup kamu? Rafathar, kalau sampai saat ini sih. Sampai saat ini Rafathar. Yang paling tidak bahagia? Tidak bahagia apa ya? Ya banyak lah, semua orang kan pasti banyak ya cobaannya ya, beda-beda. And what is the worst thing? The worst thing? Aku milih tidak untuk cerita. Oke. Oke, ya. Lihat kalau di slow mo. Senyumnya miring ke bawah, ada kesedihan, ada kontem di situ. Nah, bukan yang ini ya, bukan apa ya? Ya, tanda kontem itu artinya tadi bahwa ada nilai, dia melihat seseorang atau melihat sesuatu yang dianggap nilai-nilainya tidak sebanding dengan nilai dia, atau alias orang itu nggak level, atau sesuatu itu tidak level dengan value dirinya. Jadi barangkali kemungkinan yang dia bayangkan adalah sebuah kejadian yang buat dia nggak nilai-nilai gue banget, atau dia mengingat seseorang yang dianggap nggak gue banget gitu ya. Dan itu kemungkinan bisa sesuatu, bisa seseorang. Dan kesedihannya ya tentu saja karena dia merasa kalau sedih itu adalah karena kita kehilangan sesuatu. Mungkin dia kehilangan harapan yang dia inginkan mungkin hilang, atau seseorang yang dia sayangi hilang, atau kejadian atau barang atau apa yang dia inginkan hilang, sesuatu yang bermakna buat dia hilang. Itu menggambarkan sebuah kesedihan. Jadi kemungkinannya banyak gitu ya. Hidungnya agak gini sedikit nggak sih tadi ya? Ya nanti ya, kalau itu sih kecil ya. Ini kan kalau gini kan apa ya? Ya, itu nanti saya jelaskan setelah yang satu. Ini ada terakhir lagi, ada video adalah mengenai pertanyaan terakhir apa yang ingin dia sampaikan. Kalau ini bukan mikro ekspresi, ini sudah makro. Dia nangis, dia sedih sekali. Kita lihat yang berikut. Apa yang mau kamu sampaikan ke Rafathar? Belum apa-apa aja udah pengen nangis. Dan dia usianya sudah 20 tahun nanti. Kamu udah tua. Dan banyak berita-berita negatif yang dia lihat. Except this one. Udah dong nangis nih. Ketika dia Rafathar, dewasa. Mama yakin nanti Rafathar udah gede pasti akan ngerti. Nggak bisa. Kalau apapun itu pasti mama sama papa sayang banget sama Rafathar. Udah.
Jelas sekali ya, tanda-tanda kesedihan itu adalah ininya nyatu nih ke atas ya, mengkerut dan ke atas gini. Walaupun ini ketawa kan, tapi alisnya itu adalah tanda yang jelas bahwa dia sedih sekali. Oke, itu saja. Pertimbangannya kenapa dia sedih? Ya banyak. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Kita wawancara Sarwendah dulu. Kita lihat profilnya Sarwendah yang satu ini. Sarwendah, istri dari Ruben Onsu ini lahir di Jakarta 29 Agustus 1989, mengawali karir sebagai penyanyi di tahun 2010 saat tergabung dalam girl band Cherry Bell. Baik Ruben maupun Wenda terlihat sering menjenguk dan menemani Julia Perez yang sedang dirawat di rumah sakit sejak 3 bulan lalu. Dari Instagram, Wenda dan Ruben tampak beberapa kali memposting foto kondisi Julia Perez. Lantas seperti apa support yang diberikan Wenda untuk sahabatnya Jupe? Dan seperti apa pula kondisi Jupe saat ini? Benarkah pasca penggalangan dana untuk Jupe beberapa hari lalu, ia akan segera dibawa ke Jepang untuk berobat? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Baik Sarwendah, terima kasih Dita. Sarwendah, kalau boleh tahu Sarwendah, Kak Jupe sekarang di mana? Ruben lagi nemenin? Lagi nemenin gitu. Dan apa ya, kemarin itu kebetulan Kak Jupe kan sempat cek di tempat lain gitu, karena keadaannya nggak oke, jadi harus naik ambulans dan Bensu juga nemenin dia gitu. Dan keadaannya sih sekarang ya kurang membaik sih. Kurang membaik. Jadi naik ambulans itu kan kita pikir dia boleh pulang gitu ya. Ternyata dia check up di tempat lain. Iya, karena pembengkakannya kan tadinya di kaki yang sebelah kiri. Sekarang ada naik ke bagian atas. Bagian atas gitu. Jadi hampir separuh. Iya, Kurang lebih jadi dicek. Kamu kalau kamu sendiri kapan terakhir ketemu Jupe? Berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu terakhir. Apa yang kamu lihat sih? Yang kamu lihat seperti apa Jupe? Apa ya? Sedih sih sebenarnya. Karena selang seminggu sebelum aku terakhir ke sana itu aku masih ngobrol, masih Bisa tuh ya komunikasi lancar. dengan lancar, dia masih bercanda dan aku yang masih bilang, Kak Jupe itu bulu mata nggak di retouch lagi. Kok kamu nggak pakai lipstik merah? Kan dia selalu pakai lipstik merah dia. Terus udah kayak gitu, aku selalu kalau ke sana nanya sama Kak Jupe mau makan apa? Dia selalu bilang, aku mau makan apa aja gitu. Jadi ya terakhir yang aku bawain itu lontong sayur. Aku bilang, Kak Jupe mau lontong sayur nggak? Mau gitu. Jadi ya disuapin dan untungnya dia walaupun sakit gitu dia masih mau makan, masih semangat makan gitu, masih nyanyi bareng. Jadi kita kayak dulu inget nggak lagu yang ini gitu. Jadi ya masih semangatnya tuh masih tinggi sekali. Dan terakhir aku ke sana tuh mungkin karena pengaruh obat dan udah 2 bulan juga kan dia di rumah sakit, jadi dia apa ya, Beda. lebih banyak istirahat. Iya, lebih banyak. Mungkin pengaruh obat juga. Jadi kalau misalnya kita tinggal kita diem gitu, dia tidur gitu. Jadi ya nggak sesemangat yang kemarin. Cuman tetap dia yang masih bisa bercanda gitu. Cuman ya keadaannya sangat berbeda jauh. Cara-cara dia berkata-kata apakah juga lebih lemas? Iya, lebih lemes gitu. Dan ya nggak sesegar yang terakhir aku kesana gitu. Seminggu sebelumnya. Kan ada juga yang mengatakan bahwa Jupe kadang-kadang suka agak lupa gitu. Iya, karena kan pengaruh obat ya, benar-benar pengaruh obat kan. Jadi ya dia kadang lupa ini siapa gitu. Cuman pas diingetin, oh iya aku inget gitu. Jadi ya mungkin karena dia kebanyakan tidur kan, itu kan obatnya tidur. Jadi pas kita udah ngajak ngobrol lama, dia udah inget gitu. Tapi kalau misal kayak mobil perlu dipanasin gitu lah istilahnya gitu. Kalau Jadi badan sendiri makin kurus sih, makin kurus dari terakhir dari kamu yang ketemu? terakhir aku ketemu makin kurus. Dan untungnya sih dia masih mau makan lah itu. Dia masih mau makan. Kalian masih suka nyuapin buat? Apa ya? Kak Jupe itu kan orangnya semangat banget, terus suka kasih
semangat masukan ke kita dan baik banget. Tiba-tiba ngeliat dia kayak lemes gitu, kita ini juga jadi kayak apa ya, kayak sedih lah pastinya gitu. Apalagi hari ini Bensu lagi di sana, tadi terakhir dia bilang makin menurun kesehatannya. Keluarganya gimana? Ibunya tiap kali ke sana, aku sering ketemu ibunya, nangis terus ngajak ngobrol lagi, kita ngobrol, kadang nangis lagi gitu. Cuman ya pastinya mau yang terbaik buat anaknya lah. Pasti. Jadi update dari Ruben tadi lebih menurun tuh apa? Artinya dia lebih lemes, banyakan tidurnya, Ya, bisa atau kayak harus gitu. mendapatkan penanganan lagi? Kayaknya sih soalnya ada ditambahin alat lagi gitu kayaknya di tubuhnya. Oke, untuk makan, untuk oksigen? Kalau makan aku belum makan sih, terakhir masih makan ya gitu. Cuman buat hari ini tadi barusan dikasih tahu makin menurun gitu. Oke, baiklah. Ada lagi artikel, coba kita lihat. Ini Jupe masih bisa berfoto, cantik sekali. Ya, ini dia masih semangat banget, Ini masih pakai lipstik merah. iya, Terakhir sudah. udah enggak. Dan juga biasanya kan dia sering sekali ya, maksudnya masih bersemangat, kita masih bisa melihat kondisi dia lewat instastory-nya. Kalau ini udah nggak begitu bisa. Udah nggak begitu, karena dia sendiri yang tidak mau atau dilarang sama... Enggak sih, cuman kan posisinya dia juga udah lemes kan. Jadi kadang kalau misalnya emang pengaruh obat, kan obat dia minum sehari beberapa kali gitu. Pas kita ngobrol-ngobrol gitu, kita lagi datang, kita ngobrol, habis itu dia minum obat, ya udah dia tidur, istirahat. Ya, karena memang mungkin obatnya harus membuat dia banyak istirahat, begitu ya. Julia Perez keluar rumah sakit bersama Ruben Onsu, sudah boleh pulang. Ini tadi sudah dijawab ya, ternyata dia masih belum boleh pulang ya dari rumah sakitnya, masih boleh. Jadi ada harus pengecekan di tempat lain begitu. Artikel yang selanjutnya coba kita lihat bunyinya. Berikutnya. Artikel berikut. Oke, ditanya oke. Ini beda ya pertanyaannya ya, jomplang loh. Ini hal lain lagi. Enggak, saya mau tanya dulu soal sumbangan kemarin. Iya. Seperti apa tanggapan Jupe? Awalnya itu Kak Jupe nggak mau gitu, karena menurut dia masih bisa kerja, masih bisa ini, tapi kan keadaan kondisi menurun, makin menurun. Makanya akhirnya Mas Eko sama Bensu membuat Peduli Sahabat Jupe gitu. Setelah terkumpul, ada rencana apa gitu untuk kesembuhannya? Apa masih tetap Sekarang di rumah sih, sakit itu atau? Iya, masih di rumah sakit itu, dan masih banyak orang yang ngasih tahu. Untungnya banyak orang yang sangat care sama Kak Jupe, jadi banyak banget yang Wenda tolong sampein dong di Guangzhou ada gitu. Kemarin Kak Fiona juga bilang di Guangzhou ada, katanya bagus gitu. Ada yang bilang ini juga ada dokternya, tapi kan semuanya nggak bisa keputusan ini kan. Jadi harus tanya sama keluarganya juga, dan sama keluarganya dokternya juga ya? sama dokternya juga. Tapi kan karena udah lama di sini, mau dipindahin juga mereka kayak rada susah gitu. Masih Maksudnya ragu ya? iya, karena kan posisinya udah sangat lama kan. Jadi ya ada kekhawatiran dari keluarga lah gitu. Tapi ya yang pastinya semuanya berdoa yang terbaik buat Kak Jupe. Ini memang kamu dan Ruben ini kan adalah orang-orang, kalau menurut saya sih banyak sekali peduli terhadap sahabat-sahabatnya juga ya. Banyak lah. Kalian tuh orang yang sangat care banget. Bahkan Jupe ada salah satu postingan yang bilang ini the real, apa dia bilang? The real angel. Enggak, kayak aku pas Kak Jupe waktu itu pas aku ngadain acara buat Bensu ulang tahun, dia walaupun sakit dia nyempetin dateng gitu. Maksudnya dia pun sangat care sama kita. Habis dia datang ke acara, dia pergi kemo. Jadi aku bilang, ngapain Kak Jupe datang? Tapi dia bilang, ya nggak apa-apa lah, aku habis ini baru ke situ gitu. Jadi ya aku selalu nanya sih, Kak Jupe lagi lapar apa nggak? Kalau aku lagi nggak sempat kesana, kadang aku suka kirimin makanan gitu. Karena kan ya posisinya aku dulu pernah bed rest di rumah aja itu bosen banget gitu. Apalagi dia yang biasanya beraktivitas, tiba-tiba harus di rumah sakit, pasti bosannya lebih bosan lagi Dan harus gitu. menahan sakit yang luar biasa Iya. juga. Baik, kita masih akan berbincang dengan Sarwenda.
Kita akan datangkan tamu satu lagi untuk berbincang-bincang. Ada Nadila Ernesta. Kita panggilan tepuk tangan buat Nadila Ernesta. Hai. Halo, silakan duduk. Ada banyak cerita dari setiap orang ya. Ada cerita apa dari Nadila Ernesta? Kita akan kupas selain berikut ini, tetap di Rupi. No secret.